Oke, selamat siang untuk Pak Farid selaku pengampu mata kuliah Bisnis Cerdas. Kali ini saya Purwesti Nugroha, NIM A12 2023 07118 dari program studi S1 Sistem Informasi akan mempresentasikan hasil dari penugasan proyek OTS untuk Bisnis Cerdas yang mana saya diminta untuk membuat ETL Customer Bank Statement dengan menggunakan Tableau. Oke, saya buka dulu filenya yang sudah saya kerjakan. Di sini terdiri dari 3 tabel, yaitu account information, transaction detail, dan transaction path. Untuk transaction path, saya hanya menghapus short row number yang mana tidak berfungsi nantinya. Kemudian saya buat clean step baru dengan nama view path dengan perubahan yaitu transaction ID. Saya ubah menjadi string, kemudian account to saya ubah juga jadi string, dan account from juga saya ubah jadi string. Tapi tidak ada penghapusan atau penambahan field di field path atau field transaction path. Kemudian di field transaction yang mana dari step dari tabel transaction detail ini hanya merubah transaction ID, saya ubah tipe datanya menjadi string. Kemudian di cancel yang mana tadinya ada yes, saya exclude dengan cara klik kanan, tinggal klik exclude, tapi tidak perlu karena sudah saya exclude. Kemudian dari dua clean step ini saya join dengan menggunakan join. Kemudian saya buat clean step baru dengan nama preparing transaction, inner join tadi, yang mana mengaitkan antara transaction ID dari view transaction path dan transaction ID dari view transaction detail. Jadi ada dua, makanya salah satu saya hapus. Kemudian transaction date saya hanya ubah nama sih. Dari yang tadinya spasi, saya menggunakan underscore agar mempermudah nanti pengerjaan di step berikutnya. Kemudian ditambahkan lagi field baru dengan menggunakan create calculated field dengan nama running sum. Hanya untuk menambahkan berarti running sum di sini. Saya juga gunakan running sum from, maaf. Ini sudah masuk berarti. Kemudian saya tambahkan juga field dari running sum to, kita mengambil dari transaction date, account to, kemudian order by transaction date, ascending running sum berbasis value, dari value diambil. Kemudian kita split yang tadinya masih gabung running to, running sum from, kemudian account to account from, kita split jadi dua, yaitu transaction from, menghasilkan transaction from, dan transaction to. Dari hasil split ini di clean step transaction from, saya menghapus running sum to, kemudian di value saya mengubah running sum from menjadi from value. Kemudian account to saya ubah juga karena ya ini untuk from saja. Kemudian di transaction to saya hapus sama seperti tadi, cuman hanya kembaliannya. Saya hapus di running sum from, kemudian saya hapus juga di account from, dan saya ubah penamaan kolomnya yang tadinya running sum to menjadi to value. Kemudian saya agregasi dari transaction from, yang saya grup yaitu account from dan transaction date. Kemudian yang saya agregasi fieldnya adalah from value. Kemudian yang satunya hampir sama, hanya yang diagregasi yaitu to value. Sedangkan yang group field masih samanya kebalikannya tadi, yaitu account to dan transaction date.
Kemudian saya bikin lagi clean step baru yang saya beri nama view. Untuk view, kemudian dan clean step dari agregasi transaction itu juga sama saya buat juga. Kemudian saya unionkan. Oke, setelah di maaf, diunionkan yang mana yang dari transaction from itu tadi menghasilkan transaction date, account from, dan from value. Kemudian dari transaction to, transaction date, account to, dan value. Yang mana saya unionkan tadi saya gabung juga beberapa field yang mana menghasilkan transaction date, account, transaction date, account, dan juga transaction value. Kita buat clean step agar tidak berubah. Union yang tadi, ya di sini dari hasil tabel union tadi saya ubah nama, yang mana tabel names tadi yang harusnya di union ada, karena tidak saya pakai untuk yang ini. Jadi di clean step ini saya hapus tabel names, kemudian saya rename juga account karena tadi merge ya. Jadi saya ubah menjadi account. Kemudian to value yang tadinya dia karena merge to value dan value, saya ubah juga jadi transaction value. Yang mana benar di sini sesuai dengan ketentuan di soal menghasilkan transaction value, transaction date, dan account. Selanjutnya beralih ke tabel account information. Di sini saya buat juga print step yang saya beri nama view. Di sini agar tidak berubah, saya buat lagi print step baru untuk menghapus field type, account holder ID, dan merubah account number, tipe data account number menjadi string. Karena di ketentuan di soal tabel account information yang dipakai hanya balance, terus account number, dan juga balance date. Ini sudah sesuai. Kemudian di sini saya unionkan. Union di sini dari hasil union di transaction dan juga hasil dari grand stack dari account information. Kemudian saya tambahkan clean step baru agar tidak berubah union ketiga ini. Di sini saya menghapus table names, tidak terpakai saya hapus. Kemudian saya buat baru yang saya beri nama row balance dari create calculated field. Row balance ini berarti dari sini. Ini untuk query-nya. Kemudian setelah ini berarti kayak row balance sudah masuk. Kemudian saya buat juga calculated field untuk final balance di sini untuk query-nya. Kemudian saya buat lagi satu calculated field yang saya beri nama test final balance dengan query seperti ini. Selanjutnya saya untuk mempermudah selanjutnya saya balance date yang tadinya transaction date saya ganti balance date. Kemudian untuk balance saya hapus dan calculated field lagi ini balance karena balance sebelumnya sudah tidak kepakai, jadi melakukan penambahan balance lagi dengan seperti ini, row test final balance, kemudian ya oke. Selanjutnya saya buat preset baru yang saya beri nama final data ini untuk final tabel yang nantinya akan dijadikan output. Di sini saya hapus calculated field tadi yang mana row balance itu saya hapus, kemudian
final balance hapus, tes final balance hapus. Ini sebenarnya hanya untuk mengecek untuk apakah sama tesnya. Kemudian account number, tipe datanya, kemudian name field, rename field dari balance data yang tadinya balance data pakai underscore, ini saya ubah jadi spasi. Kemudian transaction value, ini yang tadinya juga underscore, saya hilangkan underscore-nya jadi transaction value. Oke, ini sudah jadi. Coba kita pilihkan next slide. Bank statement. Oke, saya simpan ke UTS. Set. Oke, dan kita coba cek. Oke. Nah, sesuatu yang mana di soal diminta dia menghasilkan account number. Oke, sudah benar. Account number, balance date, transaction value, dan balance. Ini juga sudah sesuai. Oke, jadi sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan atau salah kata, saya minta maaf. Terima kasih untuk Pak Farid selaku pengampu mata kuliah bisnis cerdas. Jadi, terima kasih, selamat siang.